Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistika Terapan yang beranggotakan Uswatun Hasanah, Wardatul Ummah, Weli Artensia Tanani, Yerintri Agustina, dan Yunia Dwi Utami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Uji Asumsi, Uji Linearitas. Pembahasan yang pertama yaitu A. Teori uji linearitas. Uji linearitas adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya distribusi data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan teknik analek yang digunakan. Apabila dari hasil uji linearitas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linear, maka data penelitian harus dianalisa dengan teknik analek linear. Demikian juga sebaliknya, apabila ternyata tidak linear, maka distribusi data penelitian harus dianalisis dengan analek non-linear. Menurut Sugiono, sebelum dilakukan regresi diperlukan uji linearitas data, karena asumsi-asumsi ini terpenuhi atau paling tidak penyimpangan terhadap sedikit data, maka uji regresi bisa dilakukan. Kemudian tujuan uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor X dengan variabel kriterium Y. Uji linearitas ini merupakan syarat sebelum dilakukan uji regresi linear sederhana. Selanjutnya, dalam penganalisisan, uji linearitas secara manual dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu menghitung kuadrat total JK1 regresi A, JKA regresi B, JKB residu JKRS, galat atau keterangan JKG, ketidakcocokan JKTC, menghitung derajat kebebasan galat DBG dan ketidakcocokan DBTC dengan menggunakan rumus sebagai berikut. DBG sama dengan N kurangi K, DBC sama dengan K kurangi 2. Keterangan DBG sama dengan kebebasan galat, DBTC kebebasan ketidakcocokan. Menghitung jumlah rata-rata kuadrat ketidakcocokan RKTC dan galat RKG. Untuk menghitung linearitas pada penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program SPSS dengan menggunakan tabel ANOVA pada SPSS. Akan dibuat signifikan dari deviation from linearity, dan ketentuan uji linearitas pada SPSS adalah yang pertama yaitu jika nilai signifikan lebih besar 0,5 maka terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,5 maka tidak terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y. B. Uji linearitas sederhana. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rumus-rumus yang digunakan dalam uji linearitas melalui soal berikut. Tabel berikut merupakan contoh soal uji linearitas yang ingin mengetahui apakah antara keterampilan berpikir kritis X dengan hasil belajar Y mempunyai hitungan linear. Berikut ini adalah tabelnya yang terdiri dari keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar. Uji linearitas antara keterampilan berpikir kritis yang disimbolkan dengan X dengan hasil belajar yang disimbolkan dengan Y dengan taraf signifikan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Penyelesaian. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 berarti tidak ada hubungan linear antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar. Sedangkan H1 berarti ada hubungan linear antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar. Yang kedua, membuat hipotesis statistik. Di sini parameternya adalah rho. Apabila rho sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan linear. Sedangkan apabila rho tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan linear. Kemudian menentukan taraf signifikan. Taraf signifikansi di sini adalah alfa sama dengan 5%.
Selanjutnya, menentukan uji yang digunakan, yaitu uji linearitas. Kaidah pengujiannya, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Langkah berikutnya yaitu menentukan F hitung dan F tabel. Untuk memudahkan pengerjaan, kita harus membuat tabel bantu terlebih dahulu. Di sini X menunjukkan keterampilan berpikir kritis, sedangkan Y menunjukkan hasil belajar. Kemudian kita mencari X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Setelah membuat tabel bantu, langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat regresi JK Reg A. JK Reg A rumusnya adalah sigma Y dikuadratkan kemudian dibagi dengan N. N itu adalah jumlah. Sigma Y tadi adalah 805, kemudian dikuadratkan, selanjutnya dibagi dengan 10. 10 adalah jumlah data tadi. Kemudian didapatkan hasil 64.802,5. Langkah selanjutnya yaitu menghitung konstanta B. Rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y diper N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat, sehingga didapatkan hasil 0,692. Kemudian menghitung jumlah kuadrat regresi JK Reg B per A. Rumusnya adalah B dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N, dan didapatkan hasil 771,580. Kemudian menghitung jumlah kuadrat residu JK res dirumuskan dengan sigma Y kuadrat dikurangi JK Reg B per A ditambah JK Reg A. Sigma Y kuadrat tadi adalah 66.125, kemudian kita kurangi dari hasil penjumlahan tadi sehingga didapatkan. Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK Reg A. RJK Reg A sama dengan JK Reg A, berarti tadi sama dengan 64.802,5. Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK Reg B per A. RJK Reg B per A sama dengan JK Reg B per A, yaitu 771,580. Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu RJK res. RJK res sama dengan JK res dibagi N kurang 2 sama dengan 550,92 dibagi 10 dikurangi 2 sama dengan 68,865. Selanjutnya menghitung nilai F hitung. F hitung sama dengan RJK Reg B per A dibagi RJK res sama dengan 771,580 dibagi 68,865. Jadi ketemu F hitung yaitu 11,204. Selanjutnya menentukan nilai F tabel. F tabel dibagi taraf signifikansi A sama dengan 5%, sama dengan 0,05 karena uji dua pihak atau two tiles. DK Reg B per A sama dengan 1, DK res sama dengan N kurang 2 sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Maka pembilangnya ditemukan adalah 1 dan penyebutnya adalah 8 dan signifikansinya adalah 0,05. Kita dapat melihat pada tabel tersebut tadi pembilangnya 1 dan penyebutnya adalah 8. Pada tabel tersebut yang horizontal adalah pembilang sedangkan yang menurun adalah penyebut. Kita lihat angka 1 dan kita luruskan ke bawah tepat angka 8 sehingga ketemu F tabelnya adalah 5,320. Maka kesimpulan dari perhitungan tersebut ditemukan F hitung sama dengan 11,204
dan F tabel 5,320. Jadi F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan linier antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar siswa. Dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila signifikansi atau linearity kurang dari 0,05. Sedangkan teori lain mengatakan bahwa dua variabel mempunyai hubungan yang linier apabila signifikansi atau deviation for linearity lebih dari 0,05. Berikut ini adalah penjabaran mengenai langkah-langkah uji linearitas pada software SPSS. Langkah pertama, buka program SPSS dengan klik Start, lalu All Programs, terus IBM SPSS Statistik dengan IBM SPSS Statistik 20. Langkah kedua, pada halaman SPSS 20 yang terbuka, klik variabel view, maka akan terbuka halaman variabel view. Langkah selanjutnya yaitu membuat variabel. Pada kolom name, ketik keterampilan berpikir kritis, sedangkan kolom lainnya bisa dihiraukan atau diisian default. Pada kolom di bawahnya, ketik hasil belajar, sedangkan kolom lainnya bisa dihiraukan. Selanjutnya, langkah yang keempat, jika sudah, masuk ke halaman data view dengan klik data view. Setelah terbuka halamannya, kemudian isi dengan data yang ada. Selanjutnya, klik Analyze, lalu Compare Means, lalu Means. Setelah kotak dialog Means terbuka, masukkan variabel keterampilan berpikir kritis dan variabel hasil belajar ke kotak Independent List. Selanjutnya, klik tombol Option. Pada kotak dialog Means, Option, beri tanda centang pada Test for Linearity, lalu klik Continue. Pada kotak dialog sebelumnya, klik tombol OK, maka hasil output akan terlihat seperti pada berikut ini. Dari hasil output di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar dengan taraf signifikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.